Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ningrum. Saya dari kelas manajemen A3 akan mempresentasikan tentang teori penawaran. Teori penawaran sendiri merupakan teori yang menerangkan sifat penjual yang menawarkan barang yang akan dijual. Hukum penawaran. Penawaran sendiri adalah sejumlah unit barang yang ada di pasar, yang mana barang atau produksi tersebut bisa dijual dengan harga dan waktu tertentu. Barang-barang inilah yang sejatinya sudah tersedia dan siap untuk dijual belikan. Sedangkan hukum penawaran adalah teori terkait dengan penawaran. Contohnya, jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang yang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Faktor yang mengaruhi penawaran. Harga barang. Harga barang merupakan syarat penting karena tanpanya tidak mungkin ada hukum penawaran. Teknologi produksi. Penjamin efisiensi perusahaan ketika produksi produk jika teknologi yang digunakan bagus. Tentu jumlahnya akan semakin banyak. Efeknya produk di pasar semakin bertambahnya produk di pasar memengaruhi hukum penawaran. Munculnya produsen baru. Sejumlah unit produk di pasar juga ditentukan oleh adanya produsen baru, yang dimana produksi perusahaan tersebut akan muncul produk-produk yang membuat stok di pasar semakin banyak. Jenis-jenis hukum penawaran. Penawaran marginal merupakan penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Bisa dibilang ini penjual yang ingin mencari keuntungan yang standar. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Transaksi ini hanya dilakukan oleh penjual yang hanya ingin meraih untung minimal. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya harga tinggi, harga pasar. Penjual ini biasanya bertujuan untuk meraih untung penjual yang sebanyak-banyaknya. Segel penawaran. Segel penawaran ada sebuah tabel yang dapat memperlihatkan hubungan harga barang atau jasa dengan kuantitas ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan sebuah gambaran hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga barang atau jasa tersebut. Asumsi faktor-faktor lain tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam sebuah penawaran terdapat suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang akan ditawarkan oleh seorang produsen. Yang kedua, dalam sebuah penawaran, fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Dalam sebuah fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran bila barang naik dengan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila sebuah harga barang menurun, jumlah barang yang akan ditawarkan juga menurun. Pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan kurva merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahannya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas
bahwa menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Selain pergerakan kurva, penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Contohnya, adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibandingkan sebelum teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.